Persidangan anak dilakukan secara tertutup dengan hakim, penuntut umum, dan penasihat hukum terdakwa tidak menggunakan toga. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tepatnya pada pasal 3, yang merupakan salah satu hak anak, ialah tidak dipublikasikan identitasnya. Tujuan dari peradilan anak sendiri ialah untuk melindungi dan merehabilitasi anak sebagai pengganti dari melancarkan tuduhan dan menjatuhkan hukuman. Bukan fokus pada penghukuman, tetapi perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan pengulangan tindakannya, konstruksi melalui tindakan pengadilan yang konstruktif. Tata tertib sidang peradilan alam. Yang pertama, persidangan dilakukan secara tertutup. Yang kedua, hakim, penuntut umum, atau penasihat hukum terdakwa tidak menggunakan toga. Yang ketiga, sebelum sidang terbuka, hakim memerintahkan agar pembimbing kemasyarakatan menyampaikan hasil penelitian kemasyarakatan atau litmas mengenai anak yang bersangkutan. Yang keempat, selama dalam persidangan, terdakwa wajib didampingi oleh orang tua atau wali atau orang tua asuh, penasihat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan. Yang kelima, pada waktu memeriksa saksi, hakim dapat memerintahkan agar terdakwa dibawa keluar ruangan. Akan tetapi untuk orang tua, wali asuh atau orang tua asuh, penuntut umum, penasihat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan tetap hadir. Yang keenam, dalam persidangan, terdakwa anak dan saksi korban anak dapat juga didampingi oleh petugas pendamping atas izin hakim atau majelis hakim. Yang ketujuh, putusan wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Silakan Bapak Ibu duduk. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Mengingat waktu kita yang sudah terbatas, kita mulai saja ya. Baik, Yang Mulia. Kasus atas nama Jonathan Trianggoro Putro, perkara kepemilikan senjata tajam, pasal URI nomor 12 tahun 1991. Dengan ini dimulai dan dinyatakan tertutup untuk umum. Sudah hadir semuanya? Mungkin saya pastikan Pak Tuan, untuk anak pelaku LBH dari pihak LBH, dari PK, dari kepolisian penyidik, orang tua pelaku sebagai Saya kakak jadi pelaku. orang pelaku dan penuntut umum hadir. Ngomong-ngomong, ini peksosnya mana ya? Izin Yang Mulia, untuk peksos pada hari ini belum berkenan untuk hadir. Namun untuk pelayanan surat permintaan untuk pendampingan terhadap pada sidang hari ini sudah saya layangkan kepada peksos. Kok bisa sampai peksosnya gak hadir? Untuk ini sidang anak. mohon maaf Yang Mulia, untuk itu belum ada konfirmasi dari pihak peksos. Mungkin untuk depannya akan saya usahakan untuk mengkonfirmasi lagi untuk bisa hadir pada persidangan selanjutnya. Baik, mohon dikondisikan dan disampaikan kepada peksos untuk di persidangan anak, peksos kalau bisa itu wajib hadir untuk mendampingi anak. Baik Yang Mulia. Sebelumnya izin Yang Mulia, izin untuk membacakan tata tertib persidangan. Tata tertib persidangan yang pertama, dilarang membuat kegaduhan baik di dalam maupun di luar ruang sidang. Yang kedua, duduk rapi dan sopan selama persidangan. Yang ketiga, dilarang makan dan minum di ruang sidang. Yang keempat, dilarang merokok baik di ruang sidang maupun di dalam gedung pengadilan. Yang kelima, wajib mematikan telepon genggam selama berada di ruang sidang. Baik, tadi sudah disampaikan tata tertibnya. Dimohon untuk Bapak Ibu sekalian mentaati tata tertib yang berlaku. Kepada Aden Jonathan, bisa berpindah posisi.
Ade Jonathan Trianggoro Putro, benar. Dan yang mulia. Kondisinya bagaimana? Sehat? Sehat yang mulia. Oke, saya lihat kan ada murung. Siap. Ya yang mulia. Ade Jonathan ini umurnya 17 tahun, benar? Dan yang mulia 17 tahun yang mulia. Kemudian agamanya Islam. Betul yang mulia. Pendidikan terakhirnya SD kelas 3, betul. Betul yang mulia. SD kelas 3 dan putus sekolah. Ya yang mulia. Sekolah yang mulia. Tinggal bersama siapa Ade Jonathan? Saya tinggal bersama abang dan kakak saya yang mulia. Alamatnya betul di Gang Swadaya RT 3 RW 5 Desa Waro, Kecamatan Paru, Kabupaten Bogor. Betul yang mulia. Ade Jonathan, ada beberapa yang ingin kami tanyakan Ade Jonathan. Kronologinya pada saat itu yang Ade Jonathan alami seperti apa? Jadi yang mulia pada saat malam hari saya sedang bermain bersama teman saya. Saat itu saya sedang bermain PS yang mulia. Terus saya dihampiri oleh Bang Joni untuk mengajak saya untuk tawuran yang mulia. Pada saat itu kejadian pukul berapa Ade Jonathan? Sekitar pukul 1:30 pagi yang mulia. Kenapa Ade Jonathan mau ketika diajak Bang Joni tawuran? Dikarenakan saya dulu saya dikasih uang yang mulia sama Bang Joni, jadi saya mau aja yang mulia. Pada saat itu direncanakannya tawurannya dengan anak mana, dengan orang mana? Kalau itu saya tidak tahu yang mulia, saya hanya ikut aja saat diajak tawuran yang mulia. Di sini kan perkaranya kepemilikan senjata tajam. Memang benar pada saat itu Ade Jonathan membawa senjata tajam. Saya awalnya dari tempat main PS yang mulia, saya tidak tahu dan saya tidak mempunyai senjata tajam. Saya hanya diberikan senjata tajam saat di lokasi yang mulia oleh Bang Joni. Nah, senjata tajam itu Ade Jonathan terima. Saya terima yang mulia. Baik. Baik, Ade Jonathan, saya rasa kronologi yang Ade Jonathan berikan sudah cukup. Ade Jonathan bisa kembali. Terima kasih yang mulia. Selanjutnya keterangan saksi Ibda Francisco selaku penyidik bisa berpindah ke depan. Benar dengan Ibda Francisco Gabriel Nenggolan selaku penyidik dari kasus Ananda Jonathan. Betul ya? Pak Francisco, pada saat kronologi apa yang Pak Francisco ini dapatkan, kronologi apa yang Pak Francisco ini bisa jelaskan? Izin menjelaskan yang mulia. Saya selaku Kadit Reskrim Polres Cisauk mendapatkan laporan dari warga perumahan Gria Raya bahwa di sekitar perumahan tersebut sering terjadi tawuran. Dan saat saya patroli bersama tim saya mendapat kabar dari warga bahwa akan dilaksanakannya tawuran. Untuk perkiraan waktunya biasanya dilakukan pada pukul dini hari, kurang lebih di antara jam 1 sampai jam 3 pagi. Di saat itu saya langsung bergerak bersama tim saya untuk melakukan patroli malam. Dan saya melakukan patroli di sekitar perumahan tersebut. Saya belum melihat tanda-tanda akan dilaksanakannya tawuran. Setelah itu saya bergeser ke lokasi lain. Kurang lebih setengah jam saya kembali lagi ke lokasi tersebut. Dan saat saya kembali ke lokasi tersebut, saya sudah melihat beberapa pemuda yang sedang mempersiapkan diri untuk tawuran. Dan saat itu juga saya bersama tim saya langsung melakukan penangkapan. Dan saya menemukan barang bukti berupa sajam, berupa celurit dan gear. Tetapi sudah disembunyikan di semak-semak seperti itu.
Pada penuntut umum, apakah ada tanggapan dari keterangan saksi penyidik? Baik, terima kasih. Mohon izin, apakah dari pihak penyidik selain barang bukti yang telah diserahkan dari penyidik pada kami dari kejaksaan, selain celurit dan juga satu buah gear, apakah ada barang bukti selain itu yang mungkin masih disimpan oleh pihak kepolisian? Saya bersama tim saya juga menemukan beberapa botol bekas minuman keras di sekitar lokasi penangkapan. Seperti itu. Apakah sudah dapat dipastikan oleh pihak penyidik bahwa botol minuman keras adalah bekas mengkonsumsi atau dikonsumsi oleh para pelaku? Ya, saya mencium pertama dari botol tersebut. Saya melihat memang ini bau minuman keras, dan saya juga menduga bahwa para pelaku mengkonsumsi minuman keras tersebut sebelum tawuran. Mungkin cukup, terima kasih. Kemudian dari LBH, apakah ada tanggapan dari keterangan Pak penyidik? Baik, terima kasih yang mulia Pak Francisco. Saya di sini mau bertanya soal barang bukti miras yang tidak diduga dikonsumsi oleh Jonathan. Atas dasar apa Bapak menduga Jonathan untuk mengonsumsi miras tersebut? Saya menduga pelaku beserta rekan-rekannya karena saya saat melakukan interogasi secara langsung di TKP, pelaku bersama teman-temannya tidak bisa menjawab pertanyaan saya dengan jelas. Dan saya juga meyakinkan ketika saya suruh salah satu dari pelaku, saya suruh mereka jalan lurus saja, ternyata mereka sudah oleng. Seperti itu. Mereka itu termasuk dari Jonathan-nya atau hanya teman-temannya? Betul, karena saya melakukan secara keseluruhan, melakukan mengetes mereka. Selain dari Bapak ngetes jalan, terus ngajak ngobrol, ada hal lain nggak yang Bapak lakukan? Melantur. Cukup Pak. Baik. Ibu Sukma selaku LBH, bisa dipastikan kembali apakah memang benar Ananda Jonathan ini ketika ditangkap dalam pengaruh alkohol? Yang mulia kemarin saya sudah bertanya kembali Jonathan sendiri, dan Jonathan bilang bahwa dia tidak pernah sama sekali menyentuh yang namanya miras dan dia tidak berani untuk minum miras. Baik. Pak Francisco, terima kasih atas keterangannya. Silakan Pak Francisco bisa kembali ke tempat. Kemudian selaku orang tua dari Ananda Jonathan bisa hadir Pak Ibu. Bapak dengan siapa Pak? Bapak Pedro sebagai orang tua dari anak Jonathan. Sedangkan Masnya? Saya Sultan, saya adiknya beliau, kebetulan kakaknya dari adik Jonathan. Bapak dan Mas, mohon untuk suaranya bisa lebih dikencangkan kembali ya. Oh baik, yang mulia. Siap. Pak Pedro, waktu kejadian itu Pak Pedro posisinya sedang di mana? Waktu itu kan malam hari. Bapak bisa dibesarkan kembali Anak saya suara. ini malam hari. Ternyata saya itu kalau mau keluar rumah pasti selalu izin yang mulia. Namun saat kejadian itu di malam hari, posisinya saya sedang tertidur dan anak Jonathan sudah keluar sudah masuk. Sudah keluar. Pada saat itu kakaknya posisinya lagi di mana? Saya kebetulan di luar untuk bekerja. Saya kan tidak tinggal sama bapak saya. Bapak saya kebetulan tinggal dengan adik saya. Jadi atas pengetahuan saya, adik saya keluar malam-malam. Nah, pada dasarnya pengawasan
kurang ya. Gimana tidak yang mulia? Karena kemarin yang sebelumnya anak saya ini rajin yang mulia, tak pernah macam-macam. Mohon izin maafkan yang mulia. Tapi De Jonathan ketika diberi nasihat patuh. Waktu yang mulia, anak saya ini nurut, yang mulia rajin ibadah, yang mulia. Mohon peringatannya yang mulia. Mohon untuk peringatannya yang mulia. Maka anak saya ini masuk penjara yang mulia. Pak, proses sudah berjalan, jadi kita nanti tetap karena De Jonathan ini masih di bawah umur, nanti tetap kita pertimbangkan demi kepentingan terbaik De Jonathan juga. Bapak, Pedro dan Mas Sultan bisa kembali ke tempat. Oke, kemudian Ibu Sukma selaku LBH apakah ada yang disampaikan kembali? Kemudian pembimbing kemasyarakatan bisa disampaikan hasil penelitian kemasyarakatannya. Jadi kemudian terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Izin menyampaikan hasil penelitian kemasyarakatan yang saya lakukan. Klien bernama Jonathan Tri Anggoro Putra lahir di Tangerang pada tanggal 12 Juli 2007, merupakan anak dari pasangan Bapak Pedro DiCaprio dan almarhum Ibu Lina. Tindak pidana yang disangkakan kepada klien adalah memiliki senjata tajam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1941 tentang senjata tajam. Sebelumnya klien belum pernah terlibat permasalahan hukum. Kemudian klien menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar. Klien membawa senjata tajam. Klien merasa sangat menyesali perbuatannya dan klien berharap agar masalah ini dapat segera selesai sehingga klien dapat kembali bersekolah meraih cita-citanya. Klien akan mengambil hikmah dari kejadian ini untuk lebih berhati-hati dalam bergaul dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di masa yang akan datang. Orang tua klien tidak menyangka klien terlibat dalam permasalahan hukum. Orang tua merasa sangat kecewa dan sedih karena klien merupakan harapan keluarga di kemudian hari. Orang tua telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menyekolahkan klien walaupun dalam keterbatasan ekonomi. Namun karena kurangnya pengawasan orang tua dalam pergaulan klien sehari-hari, akhirnya klien terlibat juga dalam tawuran. Pihak keluarga berjanji akan lebih memberikan pengawasan terhadap klien dan pergaulannya di luar rumah agar hal seperti ini tidak terulang kembali. Kemudian selama menjalani proses peradilan terutama di LPKA, penyidik dan kejaksaan, izin yang mulia untuk klien anak ini sebelumnya belum pernah terlibat dalam tindak pidana hukum apapun. Ini tindak pidana pertamanya. Kemudian dia bersikap sopan dalam pergaulannya dan dia mengakui kesalahannya untuk dijadikan pertimbangan. Baik, terima kasih Ibu Widya atas penyampaiannya dari hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukan. Selanjutnya kepada penuntut umum bisa disampaikan hasil kronologinya yang sebenarnya berdasarkan berkas yang sudah diterima. Surat dakwaan nomor 26 garing Tangerang garing 04 2024 bahwa anak atas nama Jonathan Tri Anggoro Putra Binanang berdasarkan surat dakwaan bahwa anak atas nama Jonathan Tri Anggoro Putra telah melakukan pelanggaran hukum di mana memiliki kepemilikan senjata tajam yang melanggar Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam. Kemudian kronologis kejadian pada mulanya terdakwa Jonathan baru saja pulang dari pos ronda dan mengajak Umar untuk membeli makan dan kemudian untuk singgah terlebih dahulu di sebuah warung internet
dan tempat rental PS. Kemudian Jonathan ditemui oleh rekannya Amar, lalu dipinjamnya senjata tajam yang dimiliki oleh Jonathan. Tidak lama kemudian abangnya Jonathan yaitu Johnny datang menghampiri dan mengajak Jonathan untuk mengikuti perkelahian atau tawuran yang telah direncanakan oleh kampungnya untuk melawan kampung sebelah. Kemudian di jam 01:25 pihak Reskrim Polsek Cisauk melakukan penyisiran di daerah Cisauk dan kemudian ditemukannya terdakwa Jonathan sedang membawa satu buah celurit dan kemudian juga satu buah gear. Berdasarkan kronologis yang kami terima, apakah betul D. Jonathan dengan kepemilikan pada saat itu sedang memegang sebuah celurit dan satu buah gear motor? Apa betul? Tidak ya Bang. Saya tidak memiliki barang itu, bukan punya saya. Bukan milik. Bukan punya saya. Baik. Mungkin ini akan menjadikan pertimbangan kemudian. Kemudian klien atau terdakwa dilakukan penahanan dengan nomor SPP garing 04/3/2024 garing Reskrim tertanggal 4 Maret 2024 sampai Komisi Pemasyarakatan Bapas Kelas 1 Tangerang melakukan penampingan dan pengambilan data guna penggunaan penyelenggaraan privat. Demikian kronologis yang kami sampaikan. Baik, terima kasih penuntut umum. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah kita dengarkan semua saksi, baik itu dari Ananda Jonathan, kemudian dari penyidik dan dari orang tua. Demikian juga berkas kronologi dari penuntut umum. Tadi ada beberapa ketidaksinkronan data. Tadi penuntut umum sampaikan bahwasanya Ananda Jonathan memiliki senjata tajam berupa satu buah gear dan satu buah celurit. Tetapi Ananda Jonathan memberikan ungkapan bahwa itu bukan miliknya. Kami sebagai hakim tadi sudah berdiskusi agar proses penyelesaian ini berjalan dengan benar. Maka kami meminta kesediaan waktunya selama 2 hari untuk sidang selanjutnya, yaitu sidang penuntutan. Maka dari itu sidang akan dilanjutkan pada hari Selasa 20 April 2024. Hadirin dipersilakan berdiri. Silakan Bapak Ibu untuk kembali. Selamat siang Bapak Ibu. Ini karena dengan waktu kita sudah terbatas, kita langsung buka saja ya. Kasus atas nama Jonathan Trianggoro Putro. Perkara menyimpan tanpa hak senjata tajam, pasal UU RI nomor 12 tahun 1991, dengan ini dimulai dan dinyatakan tertutup untuk umum. Bapak Ibu sekalian, kemarin kita sudah melaksanakan sidang awal. Sekarang kita melaksanakan sidang penuntutan. Kepada penuntut umum silakan dibacakan tuntutannya. Terima kasih. Petikan putusan pidana nomor 1275 garis miring B garing 2024 garing PN Tangerang. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara terdakwa nama lengkap Jonathan Trianggoro Putro alias John bin Nanang, tempat lahir Padang, umur 17 tahun,
26 Januari 2004. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Gang Swadaya, RT 03 RW 05, Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Agama Islam, pekerjaan, tidak memiliki pekerjaan, pendidikan SD. Terdakwa telah ditahan di LPKA Kelas 2A Tangerang sejak tanggal 10 Juni 2024. Mengingat hukum yang berlaku, khususnya ketentuan pasal Undang-Undang RI mengenai kepemilikan senjata tajam, mengadili menyatakan terdakwa Jonathan Trianggoro Putro alias John bin Nanang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memiliki kepemilikan senjata tajam, menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Jonathan Trianggoro Putro alias John bin Nanang dengan pidana penjara selama 3 bulan, menetapkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan, menetapkan barang bukti berupa 1 buah celurit, 1 buah gear motor, dan membebankan pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Baik, terima kasih penuntut umum atas bacaan tuntutannya. Selanjutnya kepada pembimbing pemasyarakatan dipersilakan untuk menyampaikan hasil rekomendasinya. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya, Yang Mulia. Izin menyampaikan rekomendasi. Berdasarkan data dan analisis hasil penelitian kemasyarakatan serta sidang tim pengamat pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan kelas 1 Tangerang pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024, demi kepentingan terbaik bagi anak, kami selaku pembimbing kemasyarakatan merekomendasikan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan dan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang terhormat, apabila dalam masalah ini klien terbukti bersalah, maka demi kepentingan yang terbaik bagi anak, kiranya klien dapat dijatuhi dengan pidana peringatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan klien mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Hasil dari wawancara dengan klien dan pertemuan keluarga klien di Polsek Cisauk, klien mengakui kesalahannya, kedepannya akan memperbaiki diri. Perampasan kemerdekaan hanya digunakan sebagai upaya terakhir atau ultimum remedium. Orang tua klien masih sanggup mendidik dan mengawasi klien. Kedepannya orang tua klien akan bersikap tegas dan mendidik klien agar kesalahan serupa tidak terulang kembali. Melalui pidana peringatan orang tua, masyarakat, pemerintah setempat, penyidik, kejaksaan, pembimbing kemasyarakatan dapat bersama-sama melakukan pengawasan terhadap klien yang bersangkutan agar klien dapat berubah sikap dan tingkah laku serta perilaku yang selama ini dilakukan klien adalah salah, serta klien juga dapat berubah dirinya ke arah yang lebih baik. Demikian laporan hasil penelitian kemasyarakatan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam memutuskan perkara klien yang bersangkutan. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, terima kasih pada pembimbing pemasyarakatan Bu Widya. Selanjutnya kepada LBH selaku nasihat hukum dari Ananda Jonathan, apakah ada yang disampaikan? Baik, terima kasih Yang Mulia. Tadi sudah mendengarkan dari untuk juga. Dari saya mohon izin untuk diringankan lagi untuk masa sidang dari Jonathan. Penuntut umum ada yang disampaikan? Bapak Ibu sekalian, barusan saya sudah berkoordinasi dengan kedua hakim guna menentukan putusan terbaik bagi Dek Jonathan berdasarkan dari tuntutan umum, kemudian hasil rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan dan keinginan dari LBH.
maka izinkan kami meminta waktu 2 hari. Maka dari itu sidang putusan akan diadakan pada tanggal 22 April 2024. Dengan ini sidang Sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran anak adalah sesuai dengan apa yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana terdiri dari pidana pokok berupa pidana peringatan, pidana dengan syarat seperti pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, kemudian pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan pidana penjara, serta terdapat pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan pemenuhan kewajiban adat. Kemudian terdapat sanksi tindakan berupa pengembalian kepada orang tua atau wali, penyerahan kepada seseorang atau perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban memenuhi pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, serta pencabutan SIM atau juga perbaikan akta tindak pidana. Hadirin dipersilakan. Silakan Bapak Ibu. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Kita langsung mulai ya. Kasus atas nama Jonathan Trianggoro Putro, perkara kepemilikan senjata tajam pasal UU RI nomor 12 tahun 1151. Dengan ini dimulai dan ditutup untuk umum. Bapak Ibu sekalian, tak terasa kita sudah melaksanakan 2 kali sidang awal. Kemudian juga kemarin tanggal 20 April kita melaksanakan sidang penuntutan. Dan saat ini adalah sidang yang terakhir, adalah sidang putusan. Berdasarkan hasil kami, hasil diskusi kami ketiga hakim ini, kami memberikan putusan yang kami rasa ini adalah putusan yang terbaik bagi D. Jonathan. Dan berdasarkan tuntutan dari penuntut umum, kemudian hasil rekomendasi dari PK dan keinginan dari LBH, maka izinkan saya membacakan putusan. Petikan putusan pidana nomor 1275/D/2023/PN Tangerang demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara terdakwa atas nama Jonathan Trianggoro Putro, tempat tanggal lahir Tangerang, umur 17 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Gang Swadaya RT 03 RW 05 Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Pendidikan SD kelas 3. Mengadili, menyatakan terdakwa Jonathan Trianggoro Putro telah terbukti secara sah dan meyakinkan memiliki senjata tajam, menjatuhkan pidana kepada Jonathan Trianggoro Putro dengan ancaman pidana penjara selama 2 bulan 15 hari di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tangerang. Menetapkan barang bukti 1 buah GIRF dan 1 buah celurit. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada hari ini 22 April 2024 oleh kami Muhammad Al-Fiqi sebagai Hakim Ketua, Zahriar Arisandi dan Asa Fadilah masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan pada hari ini juga dalam persidangan yang terbuka dan tertutup untuk umum oleh Hakim Ketua. Dengan demikian para hakim anggota tersebut dibantu oleh penuntut umum, kemudian panitra dan Pengadilan Negeri Tangerang, dihadiri juga oleh pihak-pihak yang terlibat.
Dengan ini dinyatakan ditutup. Bapak Ibu sekalian, ini mohon untuk diingat untuk kedepannya dalam memberikan pengasuhan kepada anak harus lebih hati-hati lagi, terutama bapak dan kakak. Tolong setelah nanti bebas, ini kan pidananya gak lama ya, 2 bulan 15 hari. Dek Jonathan juga sudah menjalankan tahanan kan selama kurang lebih 15 hari, jadi masih sisa 2 bulan, sebentar. Setelah nanti Dek Jonathan bebas, dimohon untuk bapak dan kakaknya tolong dijaga, tolong dirawat, tolong dinasehati. Oke? Keputusan ini adalah keputusan terbaik karena tindak pidana kepemilikan senjata tajam ini tidak bisa didiversi walaupun tidak ada korban. Karena dalam KUHP-nya ancaman pidananya di atas 7 tahun. Oke? Bapak Ibu bisa dimengerti semuanya? Bisa menerima semuanya? Dan Jonathan, bagaimana? Oke, kita terima semuanya ya. Semoga ini semua bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Silakan Bapak Ibu sekalian, apabila sudah selesai bisa lanjut dengan masing-masing.